Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrizal SPD. Saya bertugas di STN 05 Bangkok. Saya mengikuti PPG PAI Batch 2 di LPTK UIN Bukit Tinggi, Kabupaten Pasaman. Saya mempresentasikan hasil pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat sekali ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kita minta kepada ketua kelas kita, yaitu Ridwan. Silahkan pimpin doanya. Baik Pak, baiklah semua teman-teman duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih ya kita ucapkan kepada ketua kelas kita yang telah memimpin doa pada pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita luruskan terdahulu meja yang kurang lurus atau kursinya atau sampah di kiri kanan kita. Silakan diambil dulu sebelum kita mulai. Sudah, Pak. Sudah. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, tadi Bapak terlupa. Siapa kiranya yang bisa membaca salah satu ayat pendek dulu? Siapa yang bisa? Bapak persilakan. Ayat pendeknya terserah. Saya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah Pak. Oke, terima kasih ya kita ucapkan kepada teman kita tadi itu yang telah membacakan ayat pendek. Seterusnya, sebelum kita masuk pembelajaran, di sini ada pertanyaan pemantik, sudah kelihatan kan di PowerPoint. Yang pertama itu, apa arti dari surat Al-Hujurat? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Artinya kamar-kamar, Pak. Iya. Terus yang kedua, berapa ayat surat Al-Hujurat ini? Siapa yang tahu? Saya Pak. Pak. Ya, silakan Ridwan. 18 ayat Pak. Iya, betul sekali. Jawabannya bagus sekali ya. Terus yang ketiga, surah Al-Hujurat ini tergolong ke dalam surah apa? Silahkan, siapa yang bisa? Pak. Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Tergolong surah Madaniyah, Pak. Iya, jawabannya tepat sekali ya. Bagus sekali. Mari kita berikan A+ untuk teman-teman kita tadi yang telah menjawab 3 pertanyaan ini. Baik, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang sekiranya bisa membacakan tujuan pembelajaran kita? Saya, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. 2. Peserta didik dapat memaparkan pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13.
Tiga, Ya. peserta didik dapat memaparkan pesan moral yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dah, Pak? Iya, betul sekali. Nah, pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menampilkan satu buah video, yang mana nanti video ini kita akan diskusikan ya nanti bersama-sama. Mari kita tonton videonya terlebih dahulu. Kedengaran suaranya? Assalamualaikum. Teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, kita akan menyimak lafal surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Dan juga mengetahui isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, mari kita simak bersama. Lafal surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Isi kandungan Surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13 mengandung pesan bahwa kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain baik berdasarkan materi, fisik, dan sebagainya. Namun, kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ketakwaan kita. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan kekurangan masing-masing. Memupuk rasa toleransi dan menghargai perbedaan, sebab sesama mukmin adalah bersaudara yang diibaratkan seperti sebuah bangunan, sehingga harus saling menguatkan. Nah, teman-teman, demikianlah video pembelajaran mengenai lafal surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya dan juga kandungannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Nah, oke. Setelah kita saksikan video yang Bapak putar tadi, apakah anak-anak Bapak telah memahami video tersebut? Sudah tergambar di dalam pikirnya? Dapat. Oke. Nah, sebelum kita mendiskusikannya, Bapak telah terlebih dahulu membagi kelompok kita. Ya, Bapak menggunakan aplikasi. Ini sudah ada di nama kelompoknya. Nah, tim 1, tim 2, dan tim 3. Di tim 1 ada Betri dan kawan-kawannya. Seterusnya di tim 2 ada Ella dan kawan-kawannya.
Seterusnya ada Yeni Fatmalasari dan kawan-kawannya. Nah, sekarang anak-anak Bapak sekalian, silahkan susun bangkunya, duduk per kelompok menurut kawan-kawan kita yang ada satu tim. Silahkan. Ya, Pak. Pak, sudah Pak. Sudah? Sudah. Nah, Sudah, sekarang, Pak. Sudah. sekarang tugas anak-anak Bapak adalah tugas setiap kelompoknya. Yang pertama yaitu menuliskan pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Seterusnya yang kedua, apa pesan moral dari Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sudah paham kan apa yang mau dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah Pak. Silakan dikerjakan setiap kelompok. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan ya. Iya, Pak. Bagi yang telah selesai nantinya, kasih sama Bapak lembarannya biar Bapak ketikkan nanti di PPT, kita tampilkan nanti di papan tulisnya. Baik, silahkan kerjakan. Kelompok 3 sudah selesai Pak. Oke, silahkan kumpul. Kok 1 sudah, Pak. Ini Pak. Oke, silahkan kumpul biar Bapak ketik. Sambil menunggu teman yang lain, Bapak ketikkan dulu ya. Biar bisa kita tampilkan. Baik Pak. Kok 2 sudah, Pak? Oke, silahkan berikan ke depan. Nah, ini semuanya hasil kerja kelompoknya sudah ada nih sama Bapak ya. Tinggal kita tampilkan. Baik, Bapak akan tampilkan secara acak kelompoknya ya. Yang pertama, silakan kelompok 2. Siapa yang bisa mewakili hasil diskusi kelompoknya? Saya, Pak. Kelompok 2 tadi ada Ella, ada Silvianis, Erni Yusnita, Nuri, Sistra, Khairul, dan Elfrida. Silahkan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Pesan pokok yang terkandung adalah ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal-usul yaitu Adam dan Hawa. Perbedaan suku, warna kulit tidak menjadikan seseorang unggul dari yang lainnya. Pesan moralnya mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Sudah, Pak? Iya, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang telah membacakan presentasinya. Seterusnya kita acak lagi ya, yaitu kelompok 3, silakan. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Ya, Saya akan silakan. membacakan hasil diskusi kelompok 3. Pesan pokoknya, perbedaan yang ada di antara manusia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru menjadi sarana untuk saling mengenal, belajar, dan bersosialisme. Sedangkan pesan moralnya yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, ras, agama, atau latar belakang sosial. Semua manusia memiliki hak yang sama. Sudah, Pak? Oke, kita berikan lagi aplaus untuk kelompok 3. Terusnya yang terakhir yaitu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Siapa? Perwakilannya silakan dibaca. Saya, Pak. Ya, silakan. Dari kelompok 1, kesetaraan di hadapan Allah. Dalam Islam, semua manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan atas dasar suku, ras, atau status sosial. Kemudian yang kedua, yang membedakan manusia di hadapan Allah hanyalah tingkat ketakwaan dan ketaatan mereka. Kemudian ayo kita mengajarkan agar manusia saling mengenal
menghargai dan tidak saling merendahkan. Udah Pak? Oke, mari kita berikan kembali aplaus untuk kelompok 1. Nah, dari ketiga kelompok yang telah mempresentasikan tadi, semua jawabannya sangat luar biasa. Nah, mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Anak-anak Bapak nampaknya hari ini setelah belajar di kelompok ini sedikit kurang semangat nampaknya Bapak ya. Jadi, Bapak akan memberikan sebuah ice breaking. Mau kan ice breakingnya? Mau, Mau Pak. Pak? Pak tampilkan itu sebuah video ice breaking. Silakan diikuti ya gerakannya. Baik, Pak. Sebentar. Nah, gimana? Udah semangat dengan ice breaking kita tadi? Mana, Apa? Pak? Oke, udah kembali semangat ya? Oke, sebelum kita membacakan kesimpulan dan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, itu telah Bapak kirimkan 10 buah butir soal di grup sekolah kita, grup lokal kita. Ada di sana ada 10 soal. Nah, silakan itu dikerjakan. Bapak kasih waktunya 10 menit ya. Setelah selesai nantinya silakan kumpulkan ke depan. Nah, silakan dikerjakan. Iya, Pak.
Pak. Ya, silakan kumpulkan ke depan. Ini Pak. Ya, Pak. Ya, ya silakan. Sudah, Pak. Oke. Oke, sudah selesai semua. Tunggu, Pak. Ada Dua lagi? lagi, Pak. Oke, kita tunggu ya. Ya, Pak. Oke, silakan kumpulkan ke depan. Sudah selesai semua? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan siapa yang bisa membacakan kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa? Saya Silakan. Silakan. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan, Surah Al-Hujurat ayat 13 menekankan pentingnya kesetaraan dan persaudaraan di antara umat manusia. Refleksinya, ayat ini mengajak kita untuk saling mengenal, menghargai, dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Aplikasi dalam kehidupan. Dengan memahami dan mengamalkan pesan ayat ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Iya, terima kasih ya kita ucapkan kepada teman kita tadi. Mari kita berikan aplaus untuk teman kita tadi yang membacakannya. Ya. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai hari ini. Nah, untuk pekerjaan di rumah jangan lupa ya nanti Bapak share melalui grup kelas kita dan Bapak sudah dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.